Halo semuanya, anak-anak Miss. Sesuai janji kita kemarin, materi yang akan kita bahas hari ini adalah listrik statis, atau bisa dikatakan juga sebagai listrik tidak mengalir. Nah, lalu kemarin ada yang nanya nih, Miss, apa sih hubungan antara atom dengan listrik? Emang sebenarnya atom itu apa sih? Ya, sebagian yang sering kita pikirkan bahwasanya listrik itu untuk membuat lampu menyala misalnya, atau untuk memasak nasi atau menghidupkan TV seperti itu ya. Lalu hubungan atomnya di mana itu, Miss? Oke, yuk kita lanjut dan kita next ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai materinya, sebelum kita mulai membahas listrik statis, adapun indikator atau materi-materi yang akan kita pelajari di listrik statis ini. Yang pertama yaitu menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Yang kedua, menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik, serta jarak antara benda bermuatan listrik. Yang ketiga, menentukan arah garis gaya listrik pada benda bermuatan listrik. Yang keempat, menjelaskan tentang peristiwa induksi listrik. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penerapan listrik di kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Nah, di slide ini ada sedikit animasi nih, si yang laki-laki bertanya nih, lihat pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Katanya. Lalu yang perempuan menjawab, menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, yuk baca materi ini. Nah, dia menunjukkan ke buku, berarti tandanya dia menyuruh kita untuk membaca buku ya. Oke, sambil kalian membaca buku juga sambil perhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, di sini kita mulai membahas mengenai apa sih sebenarnya itu atom. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama kita bahas muatan listrik. Oke. Jadi di dalam muatan listrik itu terdapat banyak sekali atom. Oke, jadi sebenarnya atom itu apa sih, Miss? Dari tadi kita bicarain atom, tapi saya belum paham atom itu apa sih. Yuk kita lihat di slide ini. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Bisa ya? Jadi kalian bisa bayangkan atom itu sebagai kelereng. Kalau bahasa daerahnya atau bahasa kita sehari itu adalah guli ya. Jadi bayangkan atom itu bentuknya seperti kelereng atau guli gitu ya. Nah, jadi ada satu teori yang paling terkenal mengenai atom, yaitu dari teori atom Niels Bohr ya. Jadi apa kata si Niels Bohr ini? Yang pertama, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ya kan? Jadi Niels Bohr bilang, saya ulangin ya, atom itu dia terdiri atas inti. Berarti di dalam atom itu ada intinya lagi yang bermuatan positif dan yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Bisa dibayangkan ya. Nanti saya sertakan juga gambarnya ya. Nanti saya kirim lagi. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nanti di slide selanjutnya juga ada gambaran mengenai apa sih itu inti atom, yang mana sih namanya elektron gitu ya, yang mana sih yang namanya inti atom gitu ya. Nah, yang terakhir, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Paham ya? Nanti akan kita bahas selanjutnya tentang perpindahan elektron ini ya. Kita next ke slide selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah perkembangan atom. Nah, ternyata atom ini bukan tiba-tiba ada aja gitu, tetapi atom ini berkembang. Artinya berkembang setelah diteliti lebih lanjut sehingga sampai akhirnya yang kita pakai sekarang. Nah, jadi perkembangan atom ini yang pertama kali dibahas oleh si John Dalton, model teori atom John Dalton. Nah, Dalton sebagai pencetus pertama teori atom Dalton mendefinisikan atom sebagai suatu bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Seperti itu ya. Nah, lalu hal ini mendefinisikan bahwa atomlah yang menjadi partikel terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, itu menurut si Dalton. Nah, selanjutnya ada teori atom Thomson. Nah, jadi Thomson di sini dia mempelajari mengenai atom dari model sebelumnya gitu. Jadi dia mengembangkan teori atom John Dalton tadi. Nah, jadi si Thomson penelitiannya tentang atom sudah lebih sedikit berkembang, di mana mendefinisikan atom seperti roti kismis katanya, di mana elektron yang bermuatan negatif tersebar di atas permukaan atom yang memiliki muatan positif. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, kata Thomson, atom itu seperti roti kismis, di mana elektronnya yang bermuatan negatif tersebar di atas permukaan atom yang memiliki muatan positif. Jadi, yang hitam-hitam ini itu katanya adalah elektron, sedangkan yang bulat hijau ini adalah muatan positif. Oke. Lanjut teori ketiga oleh Rutherford ya. Jadi Rutherford ini juga mengembangkan teori atom sebelumnya dari teori atom Thomson ya. Nah, model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford, itu adalah nama panjangnya, pada tahun 1911 ya. Nah, dalam teori ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Nah, seperti gambar yang ada di sini nih. Inti atomnya itu bermuatan positif ya, ini yang tanda positif, dan elektronnya itu mengelilingi si positifnya pada lintasannya gitu ya. Jadi elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi muatan positif. Itu untuk teori atom Rutherford. Selanjutnya teori atom Bohr yang juga mengembangkan teori sebelumnya dari Rutherford. Model atom Bohr ini dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford juga gitu. Jadi Rutherford di sini juga ikut campur atau ikut andil dalam mengembangkan teori dia sebelumnya gitu ya. Pada tahun 1913 dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron. Nah, nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya, ada membahas mengenai proton dan neutron. Dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Nah, jadi bayangan model atom Bohr ini bayangkan seperti pusat tata surya kita gitu. Jadi matahari, kita ibaratkan matahari itu sebagai inti atom, yaitu proton dan neutron. Sedangkan planet-planet lainnya, misalnya bumi, Mars, Jupiter, Merkurius, nah itu sebagai elektron yang mengelilingi matahari gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk model atom terakhir, nah yang juga kita pakai sampai saat ini adalah model atom mekanika kuantum. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Nah, jadi pada model atom mekanika kuantum ini, awan-awan elektron inilah yang elektron ini mengelilingi inti atom dan membentuk seperti awan-awan. Nah, awan-awan ini maksudnya ketika dia mengelilingi inti atom, maka si elektron ini dia bisa memancarkan suatu cahaya. Misal lampu deh. Nah, lampu, nah itu juga salah satu. Nah, lampu itu kan berasal dari listrik ya. Jadi ini kaitannya itu sangat dekat sekali dengan atom. Nah, jadi kalau lampu itu merupakan
penerapan dari model atom mekanika kuantum. Ketika elektron itu mengelilingi inti atom sampai membentuk awan-awan, nah awan-awannya ini dia ya seperti memancarkan cahaya gitu. Jadi kita bisa lihat saja sederhananya pada lampu ya. Jadi ketika lampu di rumah kalian menyala, berarti itu adalah bagian dari elektronnya gitu, elektronnya yang memancar seperti itu ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada susunan partikel zat padat rapat katanya. Jadi setiap zat padat itu dia mempunyai partikel yang susunannya sangat-sangat rapat dan terikat satu sama lain gitu ya. Beda dengan gas dan cair. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasannya misalnya pada kertas nih, pada kertas kan, lalu kita ambil. Jadi kertas itu dia tersusun dari beberapa atau beribu macam atom gitu ya, terdiri dari beribu atom. Nah, jadi ketika kita ambil satu partikel kertas, nah itulah dia satu atomnya ya gitu ya. Jadi misalnya ini contoh ya, contohnya kertas gitu. Jadi kertas itu terdiri dari beribu-ribu atom. Nah, jadi bisa kita lihat nih di sini nih ya, pada gambar di bawahnya yang berwarna merah ini, lingkaran merah ini kita sebut sebagai proton. Nah, proton itu, ini kalian harus ingat ya, bahwasanya proton itu adalah muatan. Jadi proton, neutron, dan elektron itu adalah muatan ya. Jadi kalau untuk proton ini termasuk muatan positif. Nah, untuk neutron yang lingkaran biru ini dia bersifat netral gitu ya. Netral itu artinya tingkatan atau jumlah positif dan negatif itu adalah sama. Oke? Nah, sedangkan yang titik hitam ini yang melingkar memutari proton dan neutron ini adalah elektron. Nah, dia itu termasuk ke muatan negatif gitu ya. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Lalu elektronnya mengelilingi inti atom, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton, elektron, neutron ya. Proton itu muatan positif, elektron itu muatan negatif, dan neutron itu bersifat netral. Artinya jumlah muatan positif dan muatan negatif itu adalah sama. Lalu yang kedua, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Daya seperti gambar tadi ya yang sebelumnya. Lalu elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dan dari inti energi elektron semakin kecil. Jadi dia semakin jauh dari inti atom si elektronnya ini, maka energinya itu akan semakin kecil. Tapi kalau dia mengelilingi inti atomnya dekat sekali, maka energinya itu akan semakin besar. Saya. Lalu selanjutnya atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sudah kita jelaskan tadi ya. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, sudah pasti ya. Misalnya gini, nanti aja deh, ada simulasi bagaimana muatan itu dikatakan positif, muatan itu dikatakan negatif ya. Lalu yang terakhir adalah atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Oke, tetap ikuti terus materinya karena ini akan seru sekali. Dan di slide berikutnya itu pasti waktu SD nih kalian pernah atau kapanpun ada percobaan tentang yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke, kita lihat selanjutnya.
Nah, ini salah satu contoh bentuk atom ya. Jadi kalian kalau sudah pernah lihat tabel periodik, bahwasanya kalau untuk helium itu kan nomor atomnya 2. Kalau litium itu nomor atomnya 3. Jadi untuk gambaran atomnya, nah di sini elektronnya itu yang menunjukkan nomor atom, gitu ya. Elektron itu yang mana? Yang titik hitam ini. Nah, gitu untuk helium ya. Jadi kalau helium nomor atomnya 2, berarti elektron mengelilingi inti atom itu ada 2 juga dengan satu lintasan. Jadi setiap lintasan itu bisa diisi maksimal 2. Gitu ya, maksimal 2. Boleh 1, boleh 3, tidak bisa. Kalau sudah 3 pasti satu ada yang berpindah ke lintasan. Oke, pada slide ini kita bisa menamakan suatu muatan, apakah dia muatan positif ataukah dia muatan negatif. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu contoh. Misalnya seperti ini. Ketika atom Na, apa itu Na? Na itu adalah natrium. Ya, natrium berinteraksi dengan atom Cl atau klor, ya, klor. Nah, si natrium ini kehilangan elektron, artinya elektronnya itu berpindah ke elektron ini berpindah ke klor gitu ya. Maka natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron sudah pasti karena elektronnya tadi sudah berpindah, di mana elektron tadi adalah muatan negatif. Nah, jadi ketika muatannya negatif ini berpindah ke klor, artinya natrium ini sekarang menjadi muatan positif gitu ya. Ketika dia kekurangan elektron, maka benda itu akan atau muatan itu akan menjadi muatan positif gitu ya. Lalu bagaimana keadaan si atom klor? Nah, sekarang klor menerima elektron dari atom natrium gitu ya. Nah, jadi klor sekarang kelebihan elektron. Maka klor ini akan menjadi muatan negatif karena dia menerima atom negatif atau menerima muatan negatif, muatan negatif, menerima muatan negatif dari natrium. Maka klor ini kelebihan muatan negatif sehingga dia menjadi muatan negatif gitu. Oke? Paham ya? Baik, sambil kalian melihat ilustrasinya pada slide ini, bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda. Nah, berarti kan di sini kaitan antara atom dengan listrik itu kan sangat dekat kaitannya, sangat erat kaitannya gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini ada penggaris plastik dan kain wol. Kain wol ini seperti handuk gitu bisa ya. Atau bisa kita ganti juga dengan rambut kita gitu ya. Jadi penggaris dengan kain wol ini awalnya sama-sama benda netral, artinya muatan positif dan negatifnya itu sama jumlahnya gitu ya. Nah, ketika kain wol ini kita gosokkan di penggaris plastik, nah yang muatan negatif yang ada di kain wol akan berpindah ke penggaris plastik. Maka karena penggaris plastik menerima elektron dari kain wol, maka dari itu penggaris sekarang menjadi benda bermuatan negatif. Seperti itu ya, seperti ada keterangan di bawah. Penggaris plastik yang digosok-gosokkan dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Nah, jadi benda apapun yang kelebihan elektron itu akan menghasilkan suatu listrik, menghasilkan muatan listrik. Seperti itu ya, semakin banyak elektron maka semakin banyak muatan listriknya. Bisa dipahami sampai sini ya, itu intinya.
Oke, contoh yang kedua ini sambil kalian lihat ilustrasinya ya. Contoh yang kedua adalah kaca dengan kain sutra. Nah, kain sutra ya. Kedua benda ini awalnya bermuatan netral nih, positif dan negatifnya itu jumlahnya sama. Nah, ketika kain sutra ini kita gosokkan ke kaca, maka muatan positif yang ada di kain sutra akan berpindah ke kaca. Berpindah dia ke kaca. Otomatis kaca menerima banyak sekali muatan positif, sehingga kaca sekarang merupakan benda yang bermuatan positif. Seperti keterangan di bawah, kaca yang digosok-gosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Bisa ya. Jadi gini, intinya yang dia kelebihan, mau dia itu kelebihan elektron atau kelebihan muatan positif atau kelebihan muatan negatif, itu dia sama-sama menghasilkan muatan listrik. Itu intinya ya, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh komentar di kolom komentar. Jika ada yang kurang paham minta dijelaskan ulang juga boleh. Kita akan jelaskan di part selanjutnya. Jikalau ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon diberitahu. Jikalau ada yang tidak jelas juga tolong diberitahu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ataupun memberitahu saya, Miss ini saya kurang paham nih di sini gitu ya, boleh. Oke, kira-kira materinya cukup sampai di sini saja. Kita akan bahas minggu depan tentang materi hukum Coulomb. Oke, tapi Miss nggak akan lanjut materi sebelum kalian paham materi untuk hari ini. Jadi jika sudah sangat-sangat jelas, katakan jelas. Kalau tidak, bisa kita ulangin. Jadi Miss jelaskan sampai kalian paham, baru kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke.